Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive atau di Google Form podcast kisah horor. Berjumpa lagi dengan aku di sini di episode 78. Wih, nggak kerasa kita udah mencapai episode 78. 78 tuh kayak apa ya? 78 itu melambangkan 78 nggak melambangkan apa-apa sebenarnya ya, karena aku nggak tahu 78 itu angka apa, entah angka keramat, entah angka apa, kayak angka togel buat togel, angka apalah terserah lu mau ngomong apa, angka iya itulah pokoknya. Yang penting podcast kisah horor itu udah beranjak sejauh episode 78. Mantap. Jujur saja bilangnya mantap. Ya itulah pokoknya. Nggak kerasa ya, kemarin hari Minggu kemarin kita merayakan Valentine. Iya, hari Valentine, hari kasih sayang katanya kayak gitu ya. Lu dapat apa dari pacar-pacar lu? Yang cewek dapat apa dari cowok lu? Yang cowok dapat apa dari cewek lu? Kalau gue dapat ampas ya, nggak dapat apa-apa. Gue tidur aja di rumah karena nggak ada yang ngasih aku coklat, nggak ada yang ngasih aku kasih sayang. Pacarku hilang, diambil orang, nggak tahu pacarku kemana ya. Nggak tahu, udah dianggurin aku sama dia udah hampir sebulan lah dianggurin sama dia. Ya semoga aja gak selamanya ya aku dianggurin sama dia. Sedih banget sumpah. Dan aku pengen banget sih mau nyamperin dia ke Makassar, tapi nunggu ada modal dulu ya, kumpulin duit dulu. Mungkin ada yang mau donasi. Mau donasi aku buat beli tiket pesawat ke sana, boleh lah, supaya akunya gak galau-galau terus. Aduh sumpah, hal yang paling menyedihkan kemarin itu. Makanya Valentine Days kemarin aku buat tidur aja di rumah biar nggak nginget-nginget gitu deh. Padahal ya pengen banget sih dapat coklat. Nggak ada gitu yang ngirim-ngirim coklat dari teman-teman pecinta horor gitu buat aku. Malas banget. Oke deh, langsung aja ya kita bacakan cerita horor yang udah dikirimkan teman-teman, yang udah ditunggu-tunggu sama teman horor semua. Dan cerita pertama itu datang dari ini dia, kita bacakan. Judulnya adalah Kejadian Mistis di Kosan Sydney, Australia. Ini jauh dari yang lain ya. Kemarin ada cerita dari Prancis, Paris, kota cinta, sejuta cinta. Dan sekarang datang dari Sydney. Gak nyangka banget kalau podcast kisah horor itu yang dengerin sampai pendengar lokal yang interlokal. Kayak gitu ya. Pendengar lokal yang lagi interlokal. Jadinya bangga banget deh aku itu. Oke.
langsung aja kita bacakan ceritanya. Kok error ini ya. Oke. Halo Ana, sebut saja nama gue pakai inisial BP, Bambang Pamungkas. Ini pengalaman gue sama temen pas dulu kuliah S2 di Sydney, Australia tahun 2018. Keren mas, S2, aku pengen kuliah tapi males. Gue sama 2 teman gue, sebut aja W sama P, nginep di kosannya si P karena udah kemalaman mau pulang ke kosan masing-masing. Waktu itu kami pulang dari acara makan malam bareng teman Indo yang lain. Kosannya sendiri sebenarnya punya orang Indo yang udah jadi permanen residen di Aussie dan udah lama banget tinggal di sana. Kosannya ini terdiri dari 2 rumah, depan dan belakang. Di dekat rumah yang belakang, ada pohon mangga yang udah lumayan rimbun dan bertetangga sama satu rumah kosong. Nah, temen gue si W ini memang orangnya sensitif ke hal-hal yang astral. Dan pas sampai ke kosan si P, dia denger di rumah kosong sebelah kayak ada orang-orang ngumpul lagi party. Yang jelas berisik aja sih. Nah, si P ngakuin kalau ada party di sebelah karena dia tahu tuh rumah emang kosong belakangan ini. Lanjut, abis itu kami cepet-cepet tidur karena si P ini juga kebetulan kerja part-time di mall sebagai cleaner. Jadi subuh sudah harus masuk. Menjelang subuh, mungkin sekitar jam 3 atau 4, si W kebangun dan ngeliat sosok perempuan kayak Miss K berdiri di depan kami yang lagi tidur. Si W cerita, pagi-paginya kalau subuh itu dia lihat perempuan rambut panjang pakai dress putih. Tapi dia gak spesifik lihat mukanya kayak gimana. Padahal di rumah belakang gak ada penghuni kamar kos yang perempuan. Semuanya cowok dan 2 yang lain lagi pulang ke negara masing-masing. Selain itu pas subuh, gue merasakan kayak ada yang nusuk-nusuk telapak kaki gue pakai kuku yang panjang dan runcing. Memang gue dengar ada yang bangunin gue untuk sholat subuh dan itu ternyata si W. Tapi pas gue lihat kukunya si W ternyata pendek, rapi dan gak runcing. Gue gak tahu siapa atau apa yang nusuk-nusuk telapak kaki gue dan di kosan si P ini sama sekali gak ada yang melihara hewan kayak kucing atau anjing juga. Sampai saat ini kosan itu masih berdiri dan kebanyakan disewa sama mahasiswa-mahasiswa Indo karena dekat dengan kampus gede di Sydney dan fasilitasnya juga lumayan. Dari pengalaman gue sama teman-teman itu gue jadi percaya mau dimanapun kita berada, negara manapun, keimanan kita harus tetap kuat dan makhluk-makhluk gaib tetap ada di sekitar kita. Dan mereka bisa menjelma jadi apapun. Sekarang gue sudah balik dan kerja di Indo. Dan untuk kisah-kisah dan makhluk-makhluk mistis, Indo masih menang sih soal seremnya. Hehe. Thank you Ana, sukses terus sama podcastnya dan sehat selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you BP buat ceritanya ya. Ini ceritanya singkat tapi kerasa banget ya seremnya kayak gimana pada saat dia ngelihat sosok makhluk tersebut, cewek pakai dress putih kayak Miss K. Tapi mungkin rambutnya lurus kali ya. Kalau Miss K di negara-negara sana itu rambutnya lurus, gak kayak yang di Indo ya. Rambutnya acak kadul kayak sapu ijuk, terus suka ketawa, abis itu suka melet-melet gitu. Pokoknya bener sih. Setan di luar sana itu lebih sereman setan di Indo.
Tapi menurut gue setan di Indo sama setan di Jepang itu 11-12 lah. Sama-sama seremnya anjir. Cuma bedanya kalau di Jepang itu mungkin lebih ke creepy-nya ya, dalam hal untuk menampakkan diri itu lebih ke creepy-nya. Tapi kalau ke setan Indo itu lebih kayak ketebak, pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, kayak gitu. Setan di sana itu lebih, setan di sini tuh lebih sering dibikin tontonan gitu, ya kan? Wih, tuyul tuh, kayak gitu. Karena ini pengalaman ya. Aku baru inget nih pengalaman. Jadi di desaku dulu itu di daerah Jogja sempet lagi heboh-hebohnya tuyul gitu kan, tuyul. Nah, itu masih kecil sih itu waktu itu, masih SD lah, masih kelas 3 apa 4 SD aku lupa. Jadi masih suka seneng-senengnya mandi di kali gitu kan, mandi di sungai. Jadi dulu tuh rame-ramenya, ada hebohnya gara-gara uang tetangga itu sering hilang karena adanya tuyul gitu loh. Dan pada saat itu ada salah satu warga di sana yang punya keahlian khusus gitu loh, kayak ibaratnya bisa nangkep makhluk halus. Ditangkep dong itu sosok tersebut dan dimasukkan dalam botol, dan nggak taunya itu adalah sosok tuyul katanya gitu. Itu jadi tontonan orang itu sampai berapa ratus gitu ya, dipertontonkan dan dimanfaatkan sama yang punya rumah, yang maksudnya yang waktu itu tuyulnya tuh ketangkep di salah satu rumah warga, dimanfaatkan untuk bisnis pertunjukan gitu loh. Jadi orang bayar 2.000 buat lihat tuyul gitu kan, bayar 1.000 buat lihat tuyul. Keren sih itu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi ibaratnya duitnya dia hilang terus keganti dengan duit tiket pertunjukan tuyul itu tadi. Keren kan kayak gitu. Itu mungkin patut dicontoh untuk kalian deh. Gak bisa bayangin anjing. Oke, kita next ke cerita berikutnya ya. Cerita kedua. Bentar dulu. Agak sesek ya. Soalnya di sini hujan terus, hawanya dingin, jadi pernafasan itu agak sesek. Tapi bukan corona ya, ntar kalian kira gue corona lagi. Corona. Nah, cerita kedua. Ini mana sih ini ya? Halo Kak Ana, namaku Isna. Umurku sekarang 18 tahun. Ini udah belum ya? Ini udah ini. Udah. Kenapa dikirim lagi? Sorry. Nah ini nih. Sorry ya, tadi udah aku baca ceritanya. Jadi next kita ganti cerita lagi ya. Aku lupa buat misahin mana yang udah dibaca, mana yang belum. Jadi nih, nama saya Davin, dan saya akan bercerita tentang pengalaman saya diteror oleh hantu aneh di sekolah saya. Mengapa aneh? Karena kalau hantu biasanya menginginkan jiwa orang. Namun hantu ini justru mengutuk siswa pemalas di sekolah ini menjadi tidak pintar, sehingga lebih dikenal dengan kutukan siswa pintar. Konon, rumor yang beredar di sekolah ini adalah seorang siswa pintar dan rajin tewas dibunuh oleh teman-temannya yang malas belajar karena siswa tersebut tidak mau berbagi kunci jawaban saat ujian kenaikan kelas. Akibatnya, teman-temannya yang malas belajar tersebut tidak naik kelas dikarenakan nilai mereka yang jelek dan tugas mereka yang kurang lengkap. Hal inilah yang menyebabkan mereka murka dan membunuh siswa pintar tersebut.
Kabarnya jika ada seorang siswa pintar yang malas belajar, maka kepintaran mereka akan diambil oleh arwah siswa pintar dan menghantui sekolah tersebut. Tentu saja aku tidak percaya dengan cerita ini, walaupun para seniorku di sekolah ini berkata bahwa seorang siswa pernah menjadi korban akibat malas belajar dan akibatnya dia bahkan tidak bisa mengikat tali sepatu ataupun mengepel lantai. Tetapi aku tetap tidak percaya akan cerita. Lah, kok hilang? Ntar dulu. Nah ini. Aduh, kok hilang? Oke, ulang ya. Nyampe mana tadi? Anjir lah. Sorry. Oh ini. Mohon maaf. Aku ulangi ya. Tetapi aku tetap tidak percaya akan cerita ini. Mana mungkin ada siswa yang bernasib seperti itu. Lagi pula sekolah ini adalah sekolah favorit di daerahku, dan yang mendaftar di sekolah ini sudah pasti adalah siswa yang pintar dan rajin belajar. Begitu pikirku. Waktu berlalu dan tibalah saatnya ujian akhir semester atau UAS. Aku merasa bahwa materi UAS tidak terlalu sulit dan menyebabkan aku tidak mau belajar. Setelah puas menonton TV, aku pun pergi tidur. Keesokan harinya, aku merasa aneh pagi ini. Aku tidak dapat melakukan kegiatan begitu lancar, seperti aku kesulitan mengambil nasi untuk sarapan, kesulitan mengikat tali sepatu, dan bahkan aku kesulitan melipat baju. Saat UAS dan bahkan sampai pulang sekolah, aku kesulitan beraktivitas. Begitu seterusnya, sampai UAS selesai. Aku merasa bahwa diriku benar-benar bodoh. Karena tidak tahan, aku pun menceritakan kejadian ini ke kakak kelas, atau lebih dikenal sebagai sebutan senior, yang aku kenal di sekolahku. Lalu dia bertanya, apakah aku rajin belajar selama seminggu ini? Aku pun heran, tetapi aku tetap menjawab dengan jujur bahwa aku sama sekali tidak belajar karena malas. Lalu kakak kelasku menjelaskan bahwa kepintaran dan kemampuanku telah diambil oleh arwah siswa pintar di sekolahku ini. Dan satu-satunya menghilangkan kutukan ini adalah dengan meninggalkan kebiasaan malas belajar kita untuk selamanya. Karena jika tidak, maka kita akan terkena kutukan itu kembali. Aku kaget, bukan kepalang. Aku akhirnya menyesali perbuatanku ini. Sepulang sekolah, aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu rajin belajar sesulit apapun materi pelajarannya. Sejak saat itu aku selalu rajin belajar, apapun kondisinya, dengan satu tujuan, agar kepintaran dan kemampuanku tidak diambil oleh arwah siswa pintar di sekolahku. Ceritanya sedikit aneh ya. Ini kalau menurutku ceritanya mitos. Ibaratnya tuh kayak gini loh. Ada anak kecil pulang maghrib gitu ya. Terus dikasih tahu sama mamanya, jangan pulang maghrib, ntar diculik sama kolong wewe. Atau mungkin gini, buruan abisin nasi makananmu, nanti ayammu mati loh kalau nasinya nggak habis. Ibaratnya kayak gitu ya, sama aja kayak kita tuh didoktrin buruan belajar, jangan malas-malasan. Kalau kamu malas, nanti kepintaranmu diambil sama arwah siswa pintar, kayak gitu. Ini kayak cerita anak kecil ya, cerita orang tua untuk nakut-nakutin anak kecil. Tapi ini yang cerita tuh anak SMA cuy, anak SMA gitu loh. Nggak tahu ya, gue harus percaya apa enggak dengan cerita ini. Tapi menurutku sih ini fiktif ya, fiktif, yang cerita ini didoktrin sehingga dapat
membuat otak kita itu kayak ini loh, kayak apa ya, kayak kedoktrin gitu loh. Seandainya gini, apa ya ibaratnya, kayak lu lapar. Kalau lu lapar lu bakal mati. Aduh, gue lapar, gue pasti mati. Kalau lu nggak ngelakuin, maksudnya kalau lu nggak ada usaha buat mungkin masak kayak apa, kayak lu nggak bakal mati cuy, kayak gitu. Ibaratnya kita kalau dikasih omongan kayak gitu bakal ke doktrin dan bakal ke ingat-ingat kita atau ke apa ya, sampai bikin kita itu kebayang-bayang gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya. Menurut kalian gimana nih cerita tentang arwah hantu pintar di sekolah? Fiktif atau fakta? Settingan halu kan kayak emang jadinya. Ya menurut kalian tuh ini cerita mitos atau mungkin ini pernah terjadi di sekolah kalian? Aku juga nggak tahu. So buat kalian yang menurut kalian ini fiktif atau nyata, kalian bisa langsung aja komen di mana ya, nggak tahu, nggak bisa dibuat komen ya. Spotify Anda aja bisa dibuat komenan. Oke, next kita lanjut ke cerita ketiga ya, karena gue tuh sebenarnya nggak seberapa seneng kalau misalnya ngebawain podcast cerita-cerita tuh terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak obrolan yang tidak penting, karena itu udah banyak banget yang komen. Sudah kak, jangan terlalu banyak ngobrol yang gak penting. Kita butuh cerita horor, bukan butuh obrolan gak penting dari Kak Ana, dibilangin gitu. Sakit hati aku itu, aku menangis membayangkan kayak gitu. Gue jadinya merasa sakit gitu loh. Tapi ya emang sih. Aduh. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo Kak Ana, nama saya Julia. Kejadian ini sewaktu saya masih sekolah. Pada tahun 2009, waktu saya kelas 3 SMP. Di sekolah saya mengadakan perkemahan tahunan di pantai Tanjung Pakis, tepatnya di daerah Karawang. Kami berangkat pukul 2 dan tiba di sana pukul 4 sore. Pas kami sampai sana langsung mendirikan tenda dan sholat maghrib berjamaah dengan mengambil air wudhu di laut yang sedang pasang. Di sana kami mengadakan camping tahunan sekaligus pelantikan OSIS. Malam harinya suasana laut sana memang dikenal angker. Karena selain banyak warung kosong, di sana juga sering banyak memakan korban, entah itu digigit ular atau mati tenggelam setiap tahunnya. Dan pada malam pertama saya di tenda bertiga, aku, Narsih, dan Tia. Kami bertiga tidur di pojok tenda di sebelah warung kosong. Awalnya kami tidak takut karena di depan warung tersebut ada sekolah lain juga yang ikut berkemah. Tapi ini malam terakhir mereka. Teman saya yang satu tenda dengan saya ada beberapa yang lagi keluar, dan ketika saya sedang asik mengobrol dengan teman saya, Narsi, biasa anak muda lagi kasmaran ceritanya soal cowok. Saya tengok ke teman saya Tia yang tadinya sedang tidur. Tapi tiba-tiba dia menutup telinganya sambil mulut komat kamit seperti baca doa. Sambil mulut komat kamit baru kan baca mantra. Kayak gitu ya. Saya tanya dia, Tia, lu kenapa sih? Dia malah geleng-geleng sambil merem matanya. Sontak saya penasaran. Saya tunggu beberapa menit sampai dia normal kembali dan saya tanya, Tia, lu kenapa sih? Kok geleng-geleng gitu? Gue sampai takut. Apalagi lihat lu meringis kayak mau nangis. Lalu Tia menjawab, tadi pas gue bangun tidur,
ada kepala melayang dari belakang tenda. Pas tepat di depan wajah gue, kepala buntung itu melotot, hitam, bertaring, mata merah seperti kepala genderuwo, serem anjir. Makanya gue langsung merem sambil baca ayat kursi, karena kepala itu mau mencoba masuk ke dalam tubuh gue. Ya Allah, takut banget gue, Jul. Gue gak mau tidur. Langsung gue kaget banget, sampai heran, gak percaya, sambil tengok-tengok sekitaran tenda. Pas gue coba buat rebahan, tahu-tahu di sebelah tenda teman gue ada cewek menjerit. Dan itu teman gue namanya Desti, kelas 9A. Langsung lah gue keluar tenda, nyamperin tenda sebelah, karena si Desti itu menjerit sambil nangis-nangis. Pas gue tanya ke salah satu temen gue, ternyata dia kesurupan. Padahal tadinya gue denger dia bercanda, rebutan selimut. Semakin lama semakin serem aja nih tempat. Apalagi denger jeritan, tangisan, dan ketawaan si Desti. Lama sekali ketika ada seorang guru yang mampu menenanginya. Si Desti itu orangnya terkenal karena dia sering kesurupan kalau ada acara-acara sekolah. Itu orangnya Dengan hati yang was-was, akhirnya kita terlelap sampai pagi. Dan di pagi hari, kita mandi mengantri dan gue mandi di toilet paling ujung yang jauh dari tenda. Dari awal gue punya perasaan gak enak sama toilet ini, karena serem banget. Udah gitu banyak pepohonan tinggi-tinggi dan ilalang. Pas gue mandi di sebelah toilet, yang kosong, pas gue mandi di sebelah toilet gue yang kosong, pas gue mandi di sebelah toilet yang kosong, itu dah pokoknya, gue dengar kayak ada yang mandi dan hati gue merasa lega karena ada temennya. Pas gue selesai mandi, gue tengok malah kosong, gak ada orang. Bulu kuduk gue langsung merinding dan langsung ngibrit lari sekencang-kencangnya. Setelah kami melakukan segala aktivitas, tibalah malam terakhir, malam api unggun. Dan di saat itu ada salah satu teman gue, sebut saja Nining. Dia pengen buang air kecil di toilet yang pojok. Pas dia melewati tempat angker yang banyak warung kosong, yang katanya di situ ada penunggunya, seorang anak kecil, tiba-tiba dia mendengar suara kuntilanak cekikikan sampai dia batalin buat pipis. Berisik. Tapi sewaktu dia mau berbalik, dia melihat anak kecil bergaun putih, membawa boneka, melangkah ke arah tempat perkemahan kami. Saking takutnya dia menangis sejadi-jadinya karena kakinya gak bisa digerakin. Sampai akhirnya kakak kelas kami menemukan dia sedang menangis dan membawanya pulang dan menelpon orang tuanya untuk dijemput pulang malam itu juga karena dia gak mau melanjutkan acara itu lagi. Keesokan paginya, kami melakukan apel penutup sekalian beres-beres untuk pulang. Entah kenapa bulu kuduku merinding, seolah-olah ada yang mengawasiku. Dan aku bertanya sama Tia, "Tia, lu ngerasa aneh gak? Bulu kudu gua gak mau tidur nih, berdiri terus." Berdiri? Apa itu yang berdiri? Gak mau tidur. Kata Tia, "Masa sih Jul? Gue gak ngerasain apa-apa. Tapi mata gue tertuju pada jembatan yang mau ke arah laut, yang sering gue dudukin sama temen-temen." Lalu kami pulang menaiki truk besar karena enak, ada angin alam yang sepoi-sepoi.
Kini kami tiba di sekolah dan kami bergegas pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan ke rumah, gue masih kepikiran anak kecil yang berjalan ke tempat camping gue. Penasaran gitu, gue masih parno aja sama kejadian kemarin di tempat camping. Di depan rumah malah ada nenek-nenek yang meninggal. Makin parno lah gue, kebayang-bayang. Lalu malam harinya ketika gue mau tidur, di telinga gue seperti ada suara anak kecil yang ketawa dengan geli. Sampai gue tutup telinga. Pas gue buka mata tapi gak ada siapa-siapa. Gue pejemin mata lagi dan suara itu ada lagi. Sampai-sampai gue takut buat pejemin mata. Gue tengok di kamar pukul 10:30 malam. Akhirnya gue mencoba buat tidur kembali. Tapi gue mimpi buruk. Gue mimpi jembatan yang kemarin ada seorang anak kecil berjalan di situ. Tapi tiba-tiba jembatan itu ambruk. Sontak gue bangun dan menjerit. Lalu gue ngeliat sekitar gak ada apa-apa. Sambil menangis gue merasa dihantui. Pas gue lagi menangis, gue merasa ada seseorang yang menagih tempat tidur gue. Pas gue lihat ke samping, betapa kagetnya. Gue ngelihat sosok anak kecil bergaun putih membawa boneka, mata menyala. Mukanya pucat banget, kulitnya seperti beku gitu. Langsung lah gue memejamkan mata karena gak berani lihat. Sambil baca doa, entah karena gue ketakutan baca doanya jadi acak-acakan. Pas gue buka mata, sosok itu pergi berjalan membelakangi gue. Dan esok harinya gue cerita sama nenek. Dan kata dia, gue diikutin sampai rumah. Mungkin ada anak kecil yang meninggal di sana. Gue dikasih air yang udah dibacain doa-doa dan seketika hati gue tenang. Dan agak was-was pas mau tidur. Dan alhamdulillah udah gak ada kejadian menakutkan itu lagi. Oke. Ini cerita lumayan serem ya. Tapi emang sih ya, cerita tentang perkemahan yang maksudnya dalam arti cerita kalau kita sedang melakukan suatu acara, entah itu perkemahan, retreat atau apapun itu ya, di lokasi alam terbuka seperti kayak di villa atau mungkin tempat perkemahan gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin bakal sering banget kejadian horor. Paling banyak itu tentang kejadian horor kayak gitu deh. Di tempat-tempat kayak gitu kalau kita sedang melakukan acara kegiatan sekolah gitu ya. Banyak banget kejadian kayak gitu. Dan itu udah terlalu sering. Dan ini kejadiannya ada di Karawang, Pantai Tanjung Pakis ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah pengalaman horor di Pantai Tanjung Pakis. Apa pernah ditampakin sosok hantu anak kecil gitu ya. Kita kan nggak tahu ya di situ ya. Tapi ini bagus sih pantainya. Nggak tahu ya, karena di Surabaya nggak ada pantai cuy, adanya Pantai Kenjeran. Dibuat ski di papap kayak gitu. Dan nggak ada ya. Coba mungkin banyak banget orang yang bikin kirim tweet tentang cerita horor di Pantai Tanjung Pakis. Oh. Iya, ini tempatnya pernah angker ya. Dan lokasi tersebut itu pernah jatuhnya pesawat terbang Lion Air JT610
Ini yang tahun 2018 ya, yang Lion Air jatuh itu. Ternyata di sini cuy. Yang JT610, aduh. Padahal gue sering banget naik Lion Air. Tapi ya gitu, selalu was-was juga. Mungkin ya. Tapi ini cerita tahun 2008 sih, sedangkan Lion Air ini jatuhnya 2018. Dan sebanyak 188 orang dinyatakan meninggal di sana. Gitu deh. Ya itulah pokoknya. Coba sih, bentar ya, aku mau cek dulu karena aku penasaran banget dengan pantai yang pernah pengalaman terjadinya jatuhnya pesawat Lion Air. Sebenarnya sih kalau sampai kayak gini, sampai pernah ada kejadian horor yang dialamin sama teman kita, si siapa tadi namanya, Julia, itu pasti kedepannya itu ada cerita-cerita tentang cerita-cerita horor lainnya gitu loh. Bentar. Dan bener juga pernah ada kejadian ini Lion Air jatuh. Dan ini juga ada cerita lagi. Dulunya sekitar tahun 90-an di lokasi jatuhnya pesawat, nelayan tidak berani ke titik jatuhnya pesawat karena terbilang angker. Jadi tahun 90-an ini pernah ada pesawat jatuh juga di sini ya. Area di mana jatuhnya pesawat sering terjadi kejadian aneh, sehingga dianggap area yang berbahaya dan harus dihindari oleh nelayan. Menurut cerita orang tua dulu memang dianggap angker lokasi tersebut. Maksudnya pantai Tanjung Pakis ini, nelayan tidak berani mencari ikan di lokasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, lokasi jatuhnya pesawat dengan kedalaman 30 meter itu menjadi tempat mencari ikan para nelayan dan warga untuk mancing di area tersebut. Jadi serem banget ya. Jadi lokasi tersebut itu sebelumnya tahun 90-an itu pernah ada pesawat jatuh di lokasi pantai Tanjung Pakis gitu. Aku nggak tahu pesawat apa karena ini nggak dijelaskan, tapi tahun 90-an pernah. Lalu terjadi lagi tahun 2018. Nah, kalau menurut aku sih sosok yang cewek dilihat oleh si Julia itu, gadis kecil yang dilihat itu adalah sosok mungkin adalah sosok korban jatuhnya pesawat Lion Air, pesawat yang tahun 90-an, atau mungkin korban-korban yang sering tenggelam. Biasanya tuh ada yang main di pinggir bibir pantai terus tiba-tiba itu kegulung ombak kayak gitu. Nah, ini ada lagi cerita nih ya. Aku buka-buka web gitu kan. Berita web. Nah, misteri hilangnya Kurnia di pantai Tanjung Pakis. Ini dia. Jadi misteri hilangnya Kurnia Deni 7 tahun di sekitar pantai Tanjung Pakis akhirnya terkuak. Warga Perumahan Bumi Kahuripan Indah Blok D Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang disebut-sebut hilang dari pengawasan orang tuanya akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal pada kejadian Agustus 2020. Baru beberapa bulan yang kemarin cuy. Seperti diberitakan sebelumnya, hilangnya Kurnia Deni dari pantai Tanjung Pakis sempat menimbulkan keraguan antara lepas dari pengawasan atau tenggelam di laut. Bahkan setelah menerjunkan tim SAR gabungan hingga sore hari, juga belum bisa memastikan penyebab hilangnya Kurnia. Hingga Sabtu pagi, hilangnya Kurnia tetap menjadi misteri. Seharian cuy, hilang. Hasilnya sekitar pukul 2:30 sore, misteri hilangnya Kurnia pun terkuak setelah petugas menemukan jasad Kurnia terombang-ambing di laut. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah korban sudah berhasil ditemukan. Tadi korban langsung dievakuasi dibantu masyarakat setempat. Ini cerita tentang jenazah terombang-ambing di laut itu mengingatkan aku pada saat aku
masih berlayar. Jadi dulu tuh aku pernah layar ya, secara aku mantan pelaut gitu kan. Mantan pelaut. Jadi sedikit cerita ya, dulu aku pernah berlayar. Kebetulan rutenya itu adalah Surabaya, Makassar, Papua. Itu kapalku ngangkat peti kemas yang sama. Dulu yang kedua itu berada di perusahaan kapal Roro gitu. Nah, jadi kejadiannya itu adalah pada saat kita itu waktu melakukan perjalanan dari Makassar ke Papua. Nah, pada saat itu kapal kita lagi berlabuh jangkar di tengah laut. Berlabuh jangkar, kalau kalian tahu itu, berlabuh jangkar adalah kegiatan ibaratnya kalau kita parkir gitu loh, parkir di tengah laut. Biasanya kan ada kapal diem di tengah laut gitu kan, nurunin jangkar kayak gitu, itu namanya berlabuh. Tapi kalau kita berhenti di dermaga itu namanya bersandar gitu kan. Nah, ingat banget waktu itu kita berlabuh karena posisi kapal pada saat itu ada kerusakan gitu kan, ada kerusakan. Jadi harus diperbaiki dulu sebelum kita melakukan melanjutkan perjalanan, karena itu kan karena terikat dengan baling-balingnya ya, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, pada saat itu kru kapal termasuk teknisinya itu terjun ke laut. Habis itu ada yang ngecek di bagian mesin. Jadi terjunnya ke laut ini nggak terjun bebas blung gitu, enggak, tapi menggunakan sekoci ya gitu kan, menggunakan sekoci karena emang kerusakannya ternyata parah dan harus dilas gitu kan. Nah, pada saat itu nggak sengaja ada salah satu kru kapal kami itu kayak ngelihat ada kayak barang, entah itu kayak karung modelnya gitu loh. Itu kayak terombang-ambing gitu di lautan. Jaraknya dari skoci kami, dari kapal kami ke lokasi benda itu sekitar 3-5 meteran lah. Pokoknya nggak kelihatan karena kebetulan ombaknya lagi tinggi ya, ngombang-ngambing, kebetulan lautnya lagi pasang. Nah, itu kita nggak kelihatan, cuma kita kelihatan ada sosok benda tersebut tuh warnanya merah-merah gitu. Nah, kita pikir itu orang buang sampah sembarangan gitu. Tapi kok aneh gitu, kayak ada rambutnya gitu. Rambutnya itu panjang banget gitu kan, hitam. Dan pas kita barang tersebut udah mendekati, sosok barang tersebut tuh udah mau mendekati di kapal kita, baru kita ngelihat kalau itu adalah jenazah seorang wanita yang sudah hampir hancur ya badannya itu, karena udah bengkak banget kayak balon gitu badannya karena udah kena air gitu, dan sebagian kakinya itu kayak udah hancur, tinggal tulang doang karena dimakan ikan gitu loh. Dimakan ikan. Kan kalau kita biasanya itu ada jenazah ya, contoh lah kayak kemarin pesawat Sriwijaya Air jatuh ke laut, itu kan pasti ada yang badannya hancur karena dentuman keras itu, dan ada lagi yang mungkin hancurnya itu karena daging manusia tersebut tuh dimakan ikan di sana, jadi tinggal tulangnya aja. Dan posisinya itu sebagian badannya untuk bagian atas sampai dari pokoknya bagian kaki sebelah itu udah tinggal tulang, yang lainnya itu masih balon, terus habis itu bengkak biru putih gitulah. Nah, itu posisinya di kapal tersebut itu ada pol air yang ikut ikut ini loh, mengawasi barang, karena di situ ada barang-barang mewah, ada kiriman mobil juga ke Papua, jadi mau nggak mau ikut mengantar gitu kan. Pol air sama polisi umum gitulah, aku lupa itu dia pol air apa polisi umum, aku nggak tahu, lupa. Jadi dia ikut mengantar gitu, dan pas diangkat itu ternyata jenazahnya itu udah pokoknya udah nggak
udah gak beraturan lah. Aku kalau nginget mukanya itu sumpah mual banget gitu. Dan setelah kita bawa ke pulau terdekat, karena di sana di tempat kita berlabuh itu dekat sama pulau terdekat, aku lupa pulau apa itu, terus sudah diidentifikasi oleh polisi setempat di sana. Akhirnya ketemu. Selang beberapa 1 bulan kemudian itu nggak sampai 1 bulan, 1 minggu, 1 sampai 2 minggu tuh ketemu kalau jenazah tersebut itu adalah seorang wanita orang Sulawesinya mana aku nggak tahu, pokoknya orang Sulawesi. Dan dia itu adalah korban pembunuhan yang jenazahnya itu dibuang ke laut gitu supaya meninggalkan jejak. Dan kebetulan yang dia buangnya itu pada saat malam-malam, sehingga kan nggak ketahuan sama orang-orang gitu loh, nelayan-nelayan lainnya kayak gitu. Apalagi ya, kalau seandainya kita ikut kapal-kapal asing nih ya, contoh kalau misalnya ada yang lu kerja di kapal asing itu misalnya kapal ikan atau kapal pesiar atau kapal apapun itu, dan posisinya kapalnya itu berada di luar negeri yang jauh dari lokasi kita, entah itu di Jepang, entah itu di Cina. Nah kebanyakan itu di Cina itu biasanya kan kapal ikan Taiwan itu. Kalau misalnya ada salah satu kru kapal yang mengalami sakit dan sakitnya itu berpotensi menularkan ke kru lainnya dan posisinya meninggal, itu biasanya langsung dilarung ke laut, langsung dibuang ke laut gitu aja. Padahal sebenarnya sih untuk kalau misalnya itu posisinya jenazah berada di dekat dermaga, bisa dikremasi lalu abunya diantar ke keluarga. Tapi kadang itu ada yang nakal. Jadi ada yang nakalnya itu dia langsung dilarung ke laut tanpa membuat berita acara nakodanya, dan nakoda tidak melaporkan ke perusahaan pelayaran, perusahaan kapal, sehingga menjadi suatu pro dan kontra antara perusahaan kapal dengan keluarga korban kayak gitu. Itu susah kalau jadi pelaut coy. Kalau lu meninggal posisinya jauh dari rumah, lu pasti dilarung ke laut, dibuang gitu aja di laut, karena berpotensi agar tidak menyebarkan penyakit ke kru-kru lainnya kayak gitu. Jadi jangan jadi pelaut kalau lu belum siap. Kayak gitu deh. Itu sebenarnya tuh udah aku lupain loh kejadian aku nemuin, bukan aku sih tapi teman-teman kru itu nemuin jenazah, karena itu posisinya itu gak bisa kita bayangin ya, mengenaskan sekali gitu loh. Apalagi kalau sampai tinggal tulang belulang, dimakan ikan dagingnya, dan posisinya itu udah mulai membusuk, mengeluarkan bau tidak sedap dan lain-lain kayak gitu. Untungnya ada Pak Polisi di situ, kalau nggak ada ya jadi kita nggak tahu, mungkin bakal membiarkan itu semua gitu loh, bakal dibiarin gitu, dan pastinya bakal bertanya-tanya pastinya keluarga yang ditinggalkan itu bakal merasa kehilangan sampai sekarang. Dan itu kejadiannya udah lama banget, kejadiannya tahun 2014 itulah, 2014 nggak salah gitu. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu aja ceritanya. Udah banyak banget ceritanya itu ya. Udah 47 menit aku menemani kalian. So, buat kalian semua yang pengen kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Atau juga kalau kalian males-males nih kirim-kirim di email karena ribet banget buka email apa segala macam, kalian bisa langsung ajak tulis di Google Form yang udah disediakan di linknya ada di belibet deh. Linknya itu tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi kalian tinggal buka aja Instagramnya podcast kisah horor. Di situ ada link di bionya itu, Linktree. Kalian tinggal klik aja. Nanti bakal muncul tuh ada 3 link. Satu link menuju Google Form untuk kalian bikin cerita. Satunya link ke YouTube, channel YouTube, karena aku sekarang jarang banget untuk upload cerita di YouTube. Dan satunya itu adalah link menuju ke Spotify. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor, biar podcast kisah horor bisa swipe up. Kalau misalnya ada cerita terbaru kan bisa swipe up kayak gitu ya. Dan jangan lupa
follow podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru kayak gitu ya. Oke. Thank you banget buat semuanya. Terima kasih udah ngedengerin dan sampai ketemu di episode 79.